Itu saya pengalaman asli, realnya itu ada. Pernah saya kayak gitu. Itu dari daerah Jambang. Maaf ya kita sekitar gitu. Kira-kira mampu nggak buat nyembuhin si korban ini Bang Pendi? Ya satu sih jawaban saya tidak ada yang tidak mungkin. Ya, gitu. Ya insya Allah sih kalau misalkan memang dia berkenan ibaratnya buat kita bantu, ya kenapa enggak kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam. Saya Fendi Di channel Travel Mystery Evolution. Saya Andi. Saya Maya. Racun sangga itu sejenis santet dari daerah kami di Kalimantan. Kami menyebutnya sihir. Cara kerjanya seperti muhur gaib yang dimasukkan ke dalam tubuh saya lewat kiriman. Dan muhur itu gunanya menaikin fasik untuk membuat saya sakit. Yang sudah viral nih Bang Pendi. Lagi dan lagi Bang Pendi. Kenapa mesti santet? Kemarin santet Guru Petu di daerah Semarang, Jawa Tengah. Sekarang santet lagi Bang Pendi. Aku juga tidak mengerti itu apa. Semuanya mulai tidak masuk akal. Ada juga, nanti kan film tanggal 12 sayang nih, dia tuh santet kayak meles serangga gitu Bang Pendi. Santet penghancur rumah tangga. Kenapa sih di tahun yang sudah semodern ini Bang Pendi, santet tuh masih ada aja berbagai macam namanya Bang Pendi. Ada santet inilah, santet inilah. Gue mau ngebahas tentang santet di malam hari ini. Sebelum gue lanjut, seperti biasa lah, gue minta seluruh sobat Travel Mystery gak usah bosan-bosan selalu nge-support kita dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Sebanyak-banyaknya biar kita semakin semangat membuat konten yang mengedukasi, yang memberitahu lah dari segi hal gaibnya, biar bisa menambah wawasan lah Bang Pendi ya, dunia spiritualnya. Sebelum gue mulai, gue mau ngasih tunjuk sesuatu. Semenjak kami menikah, berbagai kejadian aneh menimpa kami. Jadi sebetulnya Bang Pendi, santet racun sangga, santet penghancur rumah tangga. Di sini kita akan ngebahas lebih ke sudut goibnya. Soalnya kan ada juga beberapa versi yang mungkin dari tweet, ada juga yang masalah filmnya ya. Mungkin di film juga ada terteranya kan diangkat dari kisah nyata. Mungkin nggak beda tipis lah. Gue mau sedikit ngebahas tentang santet racun sangga. Ini adalah santet yang tempat kejadian di daerah Kalimantan yang dikirimkan oleh bukan mantan kekasih sih, lebih tepatnya mantan teman tapi mesra. Hati-hati nih, gitu kan? Iya. Dia tuh mungkin sempat berinteraksi lah lama Bang Pendi, komunikasi, chattingan tiap hari ya segala macam lah. Mungkin tak ada sebab apa, akhirnya mereka tuh lose kontak Bang Pendi. Nah si cewek ini diputuskan dilamar lah oleh salah satu lelaki Bang Pendi, dan mereka tuh menikah, ya kan? Setelah menikah, disinilah awal mula santetnya terjadi Bang Pendi. Itu tuh konon katanya dia tuh dikirim entah apa gitu, tangannya tuh bintik-bintik merah Bang Pendi, parah benanah, bahkan si cowoknya pun ngelihat si cewek ini tuh geli gitu Bang Pendi. Entah emang dikirimnya berupa penyakit kah, atau emang bisa dibilang setahu gue kalau masalah kayak masalah kulit itu pasti nggak jauh dari bulu genderuwo atau bulu apa gitu. Kita tahu makhluknya seperti apa, biar Bang Pendi sini nanti yang menerawangnya itu sebenarnya apa sih gitu kan. Terus kononnya juga itu sampai sekarang dia itu belum sembuh juga Bang Pendi ceritanya itu. Dia tuh masih sakit, nggak tahu bener udah sembuh apa enggaknya, tapi si pengirimnya ini sudah mengakui Bang Pendi, dia tuh mengirimkan santet ini oleh bareng sama pamannya. Tapi kalau dari sudut cerita filmnya, santet ini tidak akan sembuh kalau enggak pengirimnya langsung yang ngambil. Sekuat itu kan santet Bang Pendi, harus yang ngirimnya yang ngambil, orang lain nggak bisa nyembuhin. Pertanyaan pertama Bang Pendi,
santet ini emang sebanyak itu kah namanya? Menurut Bang Penny kan sering kayak melayani apa menyembuhkan atau emang membantu orang lah yang terkena santet atau yang mungkin emang kayak membersihin rumah segala macem. Emang sebanyak itu Bang Penny? Gimana Bang Penny? Ya kalau santet mah, istilah santet tuh dia masih sama Bang Imam, kayak mungkin ngirim-ngirim penyakit, ngirim-ngirim masalah, terus kayak ngirim-ngirim buat ngacauin pikiran seseorang atau seseorang yang memang dituju lah. Iya. Mungkin kalau istilah kayak nama itu pasti setiap daerah itu berbeda. Mungkin dari tadi yang santet racun apa namanya? Sanggah Racun sangga di Kalimantan di gitu kan. Kalimantan. Mungkin kalau kita piknik sedikit daerah sana ada yang disamakan kayak santet apa gitu. Kalau Jawa kan kami Siguropetu gitu. Siguropetu. Kalau Jawa Barat ada nggak sih Bang Penny? Mungkin agak nama juga punya yang setengah Bang Penny selama mengobati gitu ada nggak? Ada juga kayak teluh doang sih. Oh, Teluh sama santet beda tipis lah ya. beda tipis, cuman dia masih sama sih. Sama. Cuman kalau kayak ritual dari mungkin cara ritual untuk kayak si santet sama teluhnya itu berbeda. Nah, mungkin setiap daerah itu kayak ritualnya mungkin berbeda. Mungkin dari perbedaannya tuh dari ritualnya aja Bang Imam. Mungkin kayak misalkan di saya ritualnya tuh seperti ini. Misalkan pakai darah, Iya. misalkan darahnya harus darah hewan, misal hewannya tuh misalkan harus misalkan maaf gitu, misalkan kayak anjing, atau mungkin misalkan pakai darah tuh kayak darah perempuan yang memang masih perawan. Ada juga mungkin pakai darah tapi darah harus yang sudah meninggal. Ada misalkan darah yang darah dari Bayi, misalkan mungkin bayi, habis lahiran kayak itu gitu. ada yang kayak gitu. Jadi caranya mungkin yang berbeda. Ya mungkin kan Bang Penny tadi bilang kan santetnya mungkin setiap daerah itu berbeda-beda lah namanya kan. Mungkin ada santet Seudenu juga ada kan sempat viral juga, atau santet Siguropetu. Nah dari namanya ini ada efeknya tersendiri nggak sih? Mungkin kayak emang nih santet Siguropetu 7 lautan gitu, kita harus nyari obat di 7 lautan gitu kan. Santet Seudenu, santet 1000 hari baru orang yang mati. Nah kalau santet ini tuh ada efeknya atau emang ada maknanya tersendiri nggak Bang Penny sebenarnya? Ya sebenarnya sih tergantung si satu misalkan si hantunya ini loh, si makhluknya ini. Terus yang kedua cara ritualnya dia tuh mendapatkan si makhluk ini tuh gimana? Oke. Gitu loh. Terus kayak perjanjiannya. Misalkan gini loh. Ada dulu saya pernah nanganin tuh kayak dia punya satu mantra, cuman dia ngambilnya di Srijengi. Srijengi itu kan api. Iya. Nah, jadi kayak penyembuhannya ini kayak misalkan saya punya kelapa kuning, kita bakar nih, gitu loh. Habis dibakar kita minum ke orang ini langsung sembuh. Berarti ada yang penting berbau, misalkan ada Api lah gitu ya. aja. Nah, dia tuh langsung hilang. Oh. Kayak gitu Bang Imam. Oh bisa dibilang mungkin kayak racun sanggah ini gitu. Mungkin dari hewan atau emang dari daun-daunan. Nah, bisa Oh, jadi kayak mungkin gitu. kayak perjanjian mungkin si iblisnya, si makhluknya sama si yang mau nyantetnya, Iya. mungkin sama si dukunnya ini gitu. Nah kan dari kan sempat Imam singgung juga sama dia. Santet racun sanggah ini, santet penghancur rumah tangga ini hanya bisa sembuh jika si pengirimnya yang ngambil dari si korbannya. Iya. Kan Bang Penny sempat bilang tadi kan nyembuhinnya kan kayak berkaitan dengan api gitu kan. Apakah emang yang pengirim santet ini kayak ada tipe-tipe tersendiri Bang Penny? Kenapa kok harus yang ngirimnya yang ngambil gitu? Gini, kalau untuk penyembuhan obat mungkin kita ada kaitannya ke sana. Mungkin kayak misalkan gini, kayak misalkan tadi dari Srijengi itu kita berarti harus ke api. Iya. Ya kan, kayak misalkan pokoknya intinya metodenya harus ada api lah, pasti sembuh. Nah, kalau untuk kayak pengambilan si penyakit itu nggak harus sama si dukun, itu bisa. Oh bisa. Bisa. Jadi nggak tanpa harus kita ngambil si dukun ini harus yang ngambil, enggak. Mungkin kita ngambil cara atau metodenya seperti apa dulu, kita lihat dulu orangnya. Terus mungkin kayak diistihorohin dulu nih obatnya tuh apa, itu pasti ada. Jadi nggak apa sih yang tadi statement Bang Iman bilang ini Yang kok pengirimnya harus, gitu. iya harus si pengirimnya yang ngambil penyakit. Enggak, Berarti orang siapapun bisa lah, mungkin orang siapa caranya gitu ya. Iya, caranya yang emang agak susah sih, mungkin susah. Mungkin susah. Apalagi Kalimantan kan kita bisa dibilang lah kayak terkenalnya emang ya Hal-hal gaib kayak ibu Dayak kayak gitu, ibu Dayak yang sempat viral juga kan. Jadi seperti itu Bang Pendy ya. Iya. Nah yang tadi kan sempat di Twitter itu katakan Bang Pendy sampai sekarang kalau nggak salah tuh emang ya di Twitter kita kan belum ada update terbaru. Iya. Si korbannya itu masih sakit sampai saat ini Bang Pendy. Yang kita tahu lah mungkin para sobat travel sering nonton kita, emang mungkin sudah tahu juga pekerjaan Bang ini sebagai apa gitu kan. Bang ini sering mengobati, membantu orang lah yang terkena penyakit kan, kayak mungkin kayak santet, bersihin rumah. Kalau untuk Bang Penny sendiri, kira-kira
mampu nggak buat nyembuhin si korban ini Bang Pendi? Ya satu sih jawaban saya tidak ada yang tidak mungkin. Iya, Gitu. benar Ya sih. insya Allah sih kalau misalkan memang dia berkenan ibaratnya buat kita bantu, ya kenapa enggak kan gitu. Kita coba, kita Iya. bantu dia, kita datengin. Nggak takut Bang Pendi? Saya nggak ada yang takut. Oh, nggak ada yang takut. Insya Allah. Insya Allah, Karena ya. saya udah kebal saya kayak gitu. Oh ya, siap. Masih udah biasa lah. Siap. Udah biasa. Karena dulu saya pernah nanganin hal-hal kayak gitu. Pengalaman Bang Pendi lah ya. Pengalaman satu Cerita ibu-ibu. boleh. Dulu tuh saya sempat ngeliat sinetron tuh kayak orang Oh, disantet. sinetron? Enggak dulu. Oh, dulu. Zaman dulu tuh kayak ada film kalau orang disantet tuh kan kayak ininya melembung gitu, Iya. kayak orang hamil, terus Iya. kayak di jampe-jampe terus kempes lagi. Iya. Itu tuh saya pengalaman asli, realnya itu ada. Pernah. Saya kayak gitu. Itu dari daerah Jambang. Maaf ya kita spill Iya. gitu. Buat Itu daerah- bilang dicut gitu ini antar ya. Ya, Itu terus. daerah sana. Saya pernah ngobatin. Hmm. Kebetulan memang dia itu kayak apa sih kalau ahli potong tuh disebutnya? Apa Tukang apa sih? Tukang jagal. Kalau di istilah kita kurang Penyembelih lah jagal, gitu ya? Penyembelih. Iya. Nah, dulu tuh saya metodenya tahu nggak? Dia tuh udah berobat, udah pakai katanya Segala metode lah gitu ya? hijau, terus kelapa kuning, udah pakai anu bla 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 segala macam. Kalau misalkan uang dikumpulin hasil dia ngobatin dia sendiri, itu satu mobil Avanza tuh kebeli katanya. Iya, itu terakhir sama saya tuh. Itu penyembuhannya saya cuma satu. Saya minta ibu sama bapak itu nyembelih ayam, cuman ayam hitam. Nanti si darah taruh di pusar, dibalur ke atas, dibalur sampai dada, terus sampai atas, itu pasti hilang. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh. Sampai sekarang loh. Subhanallah. Dan saya datang ke sana kedua kalinya. Dikasih mobil Avanza. Enggak. Dikasih makan. Oh, boleh lah ya. Barangkali yang korban ini mungkin keluarganya atau kerabat dekatnya tahu lah atau mungkin bisa sampaikan ke beliau gitu kan. Mungkin Bang Pendi bisa membantu gitu kan. Ya. Tapi satu lu terakhir Bang Pendi sepil. Kan mungkin kalau yang kita tahu kan santet segoro itu kan mungkin dari iblis atau siluman di pantai-pantai gitu kan. Iya. Kalau ini sepil dikit dong Bang Pendi, mungkin Bang Pendi bisa nerawangin jalan-jalan ke Kalimantan. Tapi kita menerawang itu kan, padahal tuh Kalimantan tuh ada kayak gedung-gedung tinggi, hutan malam, apa sih namanya itu sempat viral juga kan. Saranjana. Saranjana sempat pernah Bang Pendi terawang kan, ada segala macam. Ini ada kaitannya ke Saranjana nggak sih Bang Pendi, makhluknya Bang Pendi boleh Bang Pendi sepil nanti makhluk apa Bang Pendi? Ya kalau makhluk sih mau di mana aja sama sih, ya. satu-satu. Energinya mungkin berbeda nggak? Hulunya tuh satu, maksudnya gedenya satu lah kalau bahasa kita. Kepalanya satu, kepalanya satu. Tapi yang saya lihat tuh dia tuh sosoknya kayak perempuan, rambut panjang. Bang Pendi nggak kayak yang udah viral kayak nggak kayak gini loh? Enggak lah. Nggak kayak gitu Bang, nggak usah. Kan setiap segmen itu kan kita harus berbeda. Oh, berbeda, Setiap oke. video itu harus berbeda. Oke, lanjut Bang Pendi. Saya ngeliatnya kayak perempuan, rambut panjang, merangkak, tapi gitu. Rambutnya tuh nggak lebat. Biasanya kan identik perempuan tuh lebat ya. Iya. Itu Botak kayak ya? carang. Oh, carang. Apa sih kalau bahasa kita ya? Kayak jarang gitu. Oh, Maksudnya nggak terlalu lebat gitu. rontok emang Kayak gitu rontok gitu. Kayak rontok udah nenek. Terus matanya tuh agak belok. Iya. Terus sini taring ada nih serba hitam. Terus kukunya tuh dia tuh dari tangan tuh kecil loh, kayak tengkorak. Tapi tuh banyak banget kukunya. Aduh. Terus yang Itu makhluknya mungkin ya. ada beberapa lagi. Mungkin para sobat travel yang pernah dengar berita tentang santet ini atau emang tahu informasinya, jika emang ada beberapa yang menyebut kayak makhluknya ini, kalau sama-sama Bang Pendi nggak usah heran kan ya. Boleh langsung sampaikan ke beliau, temuin Bang Pendi langsung gitu di Jawa Barat ya, di Bogor ya Bang Pendi ya. Citerap gitu kan. Bang Pendi boleh pesan-pesan terakhir lah. Apalagi kan udah marak banget kan. Udah beberapa santet yang viral, takutnya para sobat travel biar terjauh lah dari kayak sihir, santet segala macam. Apa sih caranya Bang Pendi? Ya saya sering kasih juga beberapa satu amalan juga kan kemarin sempat kita kasih juga. Intinya gini loh, yang pertama yang perlu kita lakuin ketika kita memang benar kalau misalkan disantet orang, yang pertama kita nggak usah panik. Karena kepanikan itu sebagian dari penyakit. Penyakit terbesar itu sebenarnya paniknya itu Bang Imam. Oke. Yang kedua kita memang harus ya tenang. Kita nggak usah panik. Nah tenang ini itu sebagian dari obat. Nah dari situ kita mulai lah kalau misalkan kita mau konsultasi ke dokter dulu. Jadi kita nggak usah usujon dulu lah. Ya, Usujon dulu. Mungkin itu penyakit medis. Sekiranya memang di medis sudah nggak ada nih, udah nggak ada Obatnya. jawaban, ya kan udah nggak ada obatnya. Mungkin di rongsen nggak ada penyakitnya. Nah kita barulah dari situ kita cari orang yang memang ahli di bidangnya, mungkin konsultasi. Pak saya kenapa nih Pak Ustadz, saya kayak gini gitu. Nah dari situ kita barulah banyak-banyak berdoa gitu kan. Ya yang penting kita jangan terlalu dipikirin lah. Jangan terbeban oleh pikiran atau kayak atau orang ngomong ntar lu kayak gini jangan lah ya. Positive Terlalu thinking ya kan.
santet itu sebenarnya kan satu penyakit yang dikirim. Nah kita yang memang nangkapnya penyakit ini, yang kita udah tahu santet ini penyakit, dengan kita terlalu dipikirin, nah itu sebuah jadi penyakit itu jadi double. Penyakit pikiran penyakit mungkin di badan yang dirasakan itu itu sih Bang. Jadi sugestinya makin bertambah-tambah. Udah cukup lebih tahu dari saya ya. Kan saya selalu sugesti gitu. Bang Pendi, ada pembahasan lagi atau emang ada mau ceritakan lagi udah? Ya sebenarnya sih banyak kalau untuk masalah santet-santet kayak gitu. Ya lebih jelasnya silakanlah tonton di channel-channel gitu tuh banyak banget yang bahas-bahas santet. Ya mungkin bolehlah kalian di kolom komentar Bang Pendi ya. Jika Bisa sih tanyakan boleh. Ntar boleh Bang Pendi sepilih Instagramnya Bang Pendi ya. Sampai di sini dulu Bang Pendi cukup? Cukup lah. Oke. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan di malam hari ini. Santet penghancur rumah tangga yang disebut apa? Racun sangga. Jika emang ada kesalahan kata atau emang salah ucapan dari Bang Pendi, saya nggak ikut campur ya. Untuk Bang Pendi mohon dimaafkan dan mohon diluruskan di kolom komentar gitu kan, bercanda. Saya sebagai teman itu setia kok, tenang Bang Pendi. Saya bantuin doang gitu kan. Sekian, jika emang salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Agus gimana Bang?